Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Ferry Channel ya, saudara. Jadi video kali ini kita melanjutkan sesi kedua yang kemarin kita bongkar di Honda Beat ya, untuk membuat Honda Beat standar tune up. Namun ini masih budget sedang, alias belum terlalu mahal ya. Jadi sekarang blok sudah kita pasang, Kemudian yang kedua kita melakukan proses dial. Ini piston kita menggunakan piston dari KZ ya. Jadi piston ini masih sangat murah, saudara, masih sangat murah. Murah harganya juga, enak juga didapat. Ya. Jadi untuk piston itu di oversize 150. Jadi 54,5. Untuk cc yang dihasilkan itu sekitar 129 cc. Kemudian untuk rasio kompresi saya memakai di 12,3/1. Ini untuk headnya. Ini masih agak kotor ya, hitam ya. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus stopkan busur derajat atau busur dial. Ya. Caranya bagaimana? Caranya di sini kita posisikan piston, indikator dial di top piston, ya. Di kepala piston kita taruh indikator dial. Jadi cara mengetahui top itu adalah titik mati atas atau piston berada di titik paling atas, ya. Jika kita menggunakan di magnet itu bisa. Namun lebih akurasinya di top piston. Oke. Ini kita lihat di sini pergerakan jarum di indikator, jarum besar ya, dilihat ya. Angka tertingginya di titik 40. Oke. 40, jadi bolak-balik di 40. Di situ adalah titik paling tinggi, ya. Setelah itu kita geser di sini, kita paskan di sini TDC, top dead center atau titik mati atas, ya. Oke. Yuk. Oke ya, jadi posisi top itu sudah pas di posisi 0 ya, jadi sudah pas. Oke saudara, kita lanjut ya. Jadi untuk proses dial ini indikator sudah kita pasang di in. Tadi kita gunakan retainer dari Yamaha Mio ya, Yamaha Mio. Di kelebihannya ini posisi tatakan jarum dial itu lebih rata, saudara. Beda dengan punya Beat asli ya. Ini punya Beat asli, artinya ada sisi yang enggak rata di bagian atas. Ini bedanya di sini, saudara. Jadi penempatan titik jarum dial itu lebih akurat. Oke. Jadi kita posisikan dial pada posisi 0 ya. Jarum kecil di 0, kemudian jarum besar kita kalibrasikan di 0. Oke. Setelah kita topkan di busur derajat kemarin, saudara, sekarang kita lanjut di dial. Ini untuk dial kita masih menggunakan gigi sentrik standar. Jadi tujuan mendial noken as itu, saudara ya, kita menempatkan posisi top noken as itu sendiri. Karena pada umumnya noken as yang sudah kita kerok atau yang sudah kita grinding ya, itu posisi top akan berbeda. Ini kita gunakan gigi sentrik yang standar. Nanti berapa geserannya bisa kita hitung. Oke. Sekarang kita kencangin dulu di penahan ini, penahan noken as.
Oke. Ini coba kita pasang pada posisi top aslinya, saudara. Yang pertama kita cek di pin tutup. Di sini satu putaran jarum besar menunjukkan 1 mili, bukan klep ya. Kita putar di sini. Masih di 40 derajat. Masih di 40 derajat. Kemudian yang X di 75. Artinya sekarang bisa kita catat di sini ya. X in buka, in tutup, X buka, in tutup tadi di di 43, 42 ya. Kemudian X buka di 76. Artinya sangat jauh, saudara. Ini sangat jauh. Perbandingan sangat jauh. Ini diantara di 55 sampai dengan ini 60. Jadi yang harus kita lakukan adalah pergeseran, di mana setiap pergeseran satu gigi untuk gigi sentrik ini ya, itu adalah cara menghitungnya, yaitu 1 kali gerak noken as, 4 kali gerak piston, kemudian 2 kali gerak kur as. Yang mana 1 kali putaran kur as itu adalah 360 derajat. Apabila bergerak untuk 2 kali, kita kalikan 2 sama dengan 720 derajat. Itu dibagi dengan jumlah mata gigi sentrik ini, saudara. Ini tadi sudah saya hitung adalah 34 gigi ya. Jadi 34 gigi (720) dibagi 34 sama dengan 21 derajat, saudara. 21 derajat. Jadi setiap perpindahan gigi, saudara ya, setiap perpindahan gigi itu adalah berubah menjadi 21 derajat, 21 derajat. Sekarang coba kita geserkan di top, kita geserkan ke belakang. Nanti akan ketemu, saudara. Kita geser satu mata ke belakang. Kita mundurin noken as.
Setelah kita geser, kembali kita cek di pin tutup. Di 60 saudara, mendekati di 63 ya. X buka di 55. Sekarang kita cek di overlap atau in buka dan X tutup. Perhatikan indikator yang di in ya. Kita cek yang di in buka. Itu adalah 26 saudara. 26. Kemudian untuk X tutup itu adalah 42. Sangat tidak mungkin saudara apabila kita gunakan di 42 karena keseimbangan dari in buka tadi 20 berapa tadi ya, 27 dan X tutupnya 42. Itu sangat tidak mungkin, artinya ini harus kita geser. Sedangkan apabila kita geser di satu gigi itu akan banyak yang bertambah, maka ini hanya kita geser saudara di lubang baut saja. Ini sudah kita lubangnya di bagian baut. Sudah kita coak di bagian baut. Sudah kita lebarkan saudara. Artinya tinggal kita geser saja sedikit. Kita majukan untuk noken as. Kita ketok ya. Tiap ketokan itu pasti akan berubah saudara. Oke. Pin tutup itu mendekati di 58 ya, di 58 derajat. Kemudian kita cek di X buka. X buka sudah 60. Biasanya ini untuk in tutup saya gunakan di 55 saudara. Karena di 55 posisi di in buka dan X tutup itu sama di 34 derajat. Hampir masih di 57. Di 54 terlalu banyak saudara. Oke saudara, jadi setelah kita tepatkan ya, sekarang kita cek di pin tutup yaitu 55 saudara. Bisa lihat di
adalah 55 ya. Sekarang kembali lagi kita cek di X buka. Ini di 63. Oke, bentar. Setelah itu kita lihat di pin tutup, pin buka, maaf, pin buka. Kita cek sana 34 ya. Kita kembalikan, kita cek di X tutup saudara. Artinya saudara, ini posisi sudah tepat sekali saudara. Jadi tujuan mendial itu kita hanya menempatkan posisi noken as ya, karena noken as yang sudah kita grinding itu posisi topnya akan berbeda. Di salah satu caranya pemasangannya harus kita dial dan kita tepatkan untuk derajat buka tutup